Joffrey, baru Joffrey. Joffrey Manufi. Pencipta lagu Sapa Panas bersama kita. Kita nikmati saja dong. Gua tahu nih. Sopa Panas. Bikin gemas. Itu yang gua tahu. Yo, Sopa Panas. Sopa yang panas sekali. Sopa Panas. So. Jangan cemas. Sopa Panas. Jangan lemah. Wow. Sopa Panas. Oke. Coba gimana drumnya? Kalau pakai des dong desnya. Setelah des bisa. Aduh, ada aja. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast Sopa Panas, salah satu podcast kesayangan Anda semua, salah satu, ya kan? Tentunya tetap dari Cilegon Banten, dan podcast ini merupakan persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti. Seperti biasa, ada si Doi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, apa kabar? Saya Chef Haryo Pramu bersama dengan Bapak geng kita Aris Darsono. Bung Aris Darsono, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Topinya nggak kuat ya. Keren gitu, satu paket Ya. Kan lu yang ngajarin gua. Ya dan kan? Cocok gitu. Kuliner kalau lu nggak bilang satu paket nggak pas katanya. Ya kan ada nasi, ada tahu, ada segala dan kawan-kawan gitu kan. Satu paket juga sama sama lu. Cuma ngomong-ngomong kalau lu makin berat gua lihat nih. Oh ini kalau gue hilang, ini ada identitas di sini. Udah kayak GI. GI. GI apa sih? Temen kita ini burung parkit gimana sih? Makin mengkilat aja tuh pala. Lu chat apa lagi? Alis makin kereng nih gue lihat nih. Alis emang udah bawaan lain ini ya. Udah kayak orang lu. Kalau kata bini gua, ini Babe, alis apa ini, ulat bulu. Ulat bulu? Iya. Gatel loh. Aduh. Ente mau ini istirahat? Mau makan dulu, Be? Belum makan? Jam berapa sekarang? Gua nggak bawa jam. Jam berapa, Bos? Baru 10:30. Gila. Oh, belum sarapan. Enggak ada bedanya sarapan sama makan siang. Aduh, ya udah deh keluar deh. Siap. Ntar balik ya. Oke. Balik ya, jangan lupa nih. Nah, narasumber kita ini dari internal kita juga nih. Apa tuh? Krakatau Sarana Properti. Oke. KSP. Krakatau Sarana Properti. Jadi mengurusi soal properti. Properti. Tapi pasti ada detailnya nih. Properti, sarana, semua segala macam lah. Iya. Ya kan, tapi ada spesifikasinya. Kita langsung aja kepada narasumber yang lain hari ini pakai seragam. Yoi. Seragamnya kayak perawat ya. Memang perawat kayak kita. Mas, tolong naikin Mas. Kayak ada SMA swasta kan nggak? Dipakai Mas, itu. Oke. Ntar nggak kedengeran. Dipakai. Okay, Seragamnya kayak SMA swasta. Kayak SMA swasta ya. Iya. SMP kan begini pakai celana panjang biru Iya, kan. benar-benar. Iya Seragamnya kasih OSIS aja itu. Kayak ini orang-orang OSIS nih. Iya kan? Mas, selamat datang di Sopa Panas. Terima kasih Selamat datang. Pak. Oke, luar biasa. Masih muda-muda itu bisa sarjana ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya, sarjana ya. Insinyur sama Sama-sama insinyur kita. sama insinyur. Nah, saya dengar Anda berdua bertanggung jawab kepada pelaksanaan unit engineering and business development. Ya. Gila lu, istilahnya ngeri, Bos. Gimana bahasa Indonesia apa sih itu? Engineering apa ya? Kang Insinyur. Bukan, orang gak suka salah tuh. Ini engineering dalam arti kata luas nih. Bukan insinyur gitu. Salah satu penanggung jawabnya pasti ada insinyurnya kan. Tapi skop kerjanya luas. Segala macam nih. Seluas apa kita tanya langsung. Langsung. Silakan Mas, tolong diperkenalkan namanya siapa, takut nanti ada yang salah manggil. Kan nggak enak gitu kan. Saya yang nggak enak gitu. Ya, monggo. Saya Nara bekerja di PT. Wah, kalau insinyur kencangan dikit tuh ngomongnya. Krakatau Sarana Properti. Di Narasumbernya Nara namanya. Gampang yang ingatnya. Nara. Nara. Iya. Singkatan- Siapanya Deddy singkatan Sumargo dari kok kata- mirip. Hah?
Siapa ya Denny Sumargo Wah, kok mirip? Chef orang ke-10 yang bilang gitu. Siapa? Denny Sumargo pebasket sombong. Oh, Yang ngocol iya, itu. Iya. Ini Sumargo cuma hitam kulitnya. Orang ke-10 deh. Berarti dia udah sering dipanggil. Dennis Sumargo ya? Dennis Sumargo. Gaya juga loh. Emang kebetulan dia main basket juga. Iya. Gue sering lihat jago mainnya. Iya. Bisa aja Bung Ari. Hah? Bisa banget. Ya boleh one on one Bisa nanti. baik, coba aja. Iya kan. Oke. Nah, ya Mas, siapa tadi? Mas Nara. Nara. Yang satu lagi? Baik, terima kasih Pak Ari dan Chef. Perkenalkan, saya Muhammad Faturozi. Mungkin bisa dipanggil Rozi. Ya. Muhammad Faturozi. Iya, Faturozi. Iya. Nah, saat ini Apa Mas Rosi? Rosi. Tolong mic-nya digeser dikit. Nah, itu agak kurang kesana deh. kayak sini ya. Dinaikin dikit. Nah, gitu. Saat ini saya di KSP ditempatkan kebetulan di divisi tadi, divisi Engineering and Business Development. Mungkin secara Mas kencang spesifiknya, dikit. secara spesifiknya mungkin di civil engineer lah seperti itu. Oh, sipil. Sipil lah istilah gitu. Ini tanggung jawabnya Anda berdua sama atau beda-beda nih? Ada sedikit beda ya. Ada sedikit beda. Kalau Di saya di mana? arsitekturnya Pak. Oh, lebih ke arsitek. Lebih mengkonsep satu proyek. Jadi kemudian termasuk estetika segala macam betul, gitu. iya. Misalnya bentuk bangunan. Iya, Pak. Kemudian Fungsinya. amdal termasuk. Beda sendiri. Dampak lingkungannya. Ada lagi. Ada sendiri tim. Asik ya. Jadi kerja ada bagian-bagiannya. Jadi nggak Iya. Kayak nggak kita semua juga. dikerjain sendiri. Kayak kita. Mana tuh? Itu banyak bagian-bagian. Ini bagian lo, kenapa? Kering bos. Iya. Ini bagian gua kenapa? Basah bos. Kayak gitu kira-kira. Iya nggak? Kayak kita juga sama bos. Bercanda aja nih. Aduh. Oke balik. Kita emang santai di sini. Iya, Pak. Ya kan kita ketawa-ketawa aja di sini. Tapi meskipun kita santai, tetap mencerdaskan. Iya. Siapa yang nonton pasti bisa menerima informasinya. KSP itu apa aja sih? Mudah-mudahan. Sarana properti apa aja sih? Kok sarana ada, properti ada gitu kan? Nah, balik ke tanya apa? Mas Aryo? Belum nanti. Belum, oke. Nah saya nanya duluan nih. Itu kan business and development. Di bawahnya KSP, unitnya KSP. Iya, benar. Kan? Ada kaitannya nggak sama Krakatau Group? Atau ini emang urusannya KSP? Kalau untuk saat ini untuk engineering and business development Agak keras. sendiri ini tuh khusus KSP untuk saat ini Pak. Cuman kan bisnis dari KSP ini berkaitan dengan tadi ya bisnis kita itu salah satunya di kawasan industri sehingga ya bisa terkait juga ke pihak-pihak yang lain gitu. Misalkan kita juga mengurusi jalan yang ada di Infrastruktur, kawasan industri dan itu juga berpengaruh ke pihak-pihak yang lain seperti itu. Jalan di kawasan industri. Iya. Berarti bukan hanya di sarana properti aja, tapi di seluruh Benar. jalan. benar. Nah, bagaimana dengan penanganan? Yang ada kaitannya dari Krakatau kan? Ya. Oh gitu, berarti kawasan ya. Kawasan. Nah bagaimana Kawasan, ya. kalau saya keluar nih ada yang bolong gitu? Itu penanggulangannya gimana? Ya, jadi memang kalau dalam tentu ya jalan itu kan ketika sudah dibuat pasti dia juga punya umur lah gitu ya, punya umur. Jadi Dia bisa rusak juga gitu iya, ya. bisa, kayak bukan semua itu pasti punya umur karena setiap hari itu kan kayak mobil dan seterusnya kan banyak sekali bebannya sehingga kalau ada lubang seperti itu pasti kita lakukan analisa seperti apa dan segera diperbaiki sehingga harapannya yang lewat pun nyaman seperti itu. Iya, ini saya ada pertanyaan simpel banget sih. Gak usah jauh-jauh deh, kita ke Singapura, Thailand dan Malaysia gitu ya. Kenapa kualitas jalan di sana itu kok bagus gitu? Saya pernah jatuh naik Harley di Amerika, sakit banget sih. Cuman bisa jalannya tuh bisa bagus gitu, gak ada keduk. Nah itu tolong dijawab dari sisi Nah, sivilnya. ini gue mau jawab duluan nih. Kenapa tuh? Kalau perbandingannya Singapura, pertanyaan soal Singapura, Iya. gue yang jawab bisa tuh. Gimana bos? Hah? Di sana manusianya juga bisa diatur sih. Di sini kan susah diatur. Gampang. Iya. Iya dong, bener ya? benar. Selesai itu Pak pertanyaan. Selesai itu jawabannya udah. Ini gue insinyur bos. Ya udah kita bubar aja deh. Soal panas sih pertanyaannya. Bukan di sana kan ada disiplin. Iya. Ya kan ada apa-apa sanksinya kan gila Singapura kan. Duit saksinya kan. Jadi kayak apa namanya eksekusinya nggak main-main gitu. Di Jerman itu sampai jalanan berlubang itu digambar mas. Jadi orang ngerem itu karena lihat 3 dimensi gambar itu jalan itu berlubang. Padahal dia lurus.
Itu di Jerman, di Oh, Belanda. dimainkan dengan Supaya orang melambat, ada lubang gitu. Padahal itu gambar. Sampai begitu saking halusnya. gitu ya. Iya. Mungkin kalau kita balik ke mas-mas ini, apakah juga sejauh itu tanggung jawab pekerjaannya? Ya, Sampai koordinasi ke wali kota atau bagaimana? mungkin mungkin kembali ke konsep awal dulu ya, bahwa segala sesuatu itu akan menjadi tadi ya indah atau sempurna itu kalau direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan berharapnya hasilnya juga sempurna. Dan Kayak dipatuhi ya? Dipatuhi. Nah, Itu yang paling penting ya? Tadi termasuk kata dari Pak Ari tadi, itu adalah ketika jalan itu sudah baik, misalkan bagaimana orang-orang yang lewat itu apakah sudah mengikuti ketentuan? Kan biasanya jalan itu juga ada dibatasi ya, misalkan untuk jalan perkotaan soal beban ini ya, beban yang lewat ya. Kayak gitu. Jadi memang untuk menciptakan jalan yang bagus seperti yang disebutkan Chef tadi, memang kita harus mengecek kembali mulai dari si perencanaannya ya, dari kualitas desainnya, kualitas hasil kondisi existing tanahnya, mulai dari materialnya sampai dengan pelaksanaan pengerjaannya gitu loh. Nah, ini semua harus banyak kerja sama, terkait ya. Iya. Duduk bareng kayak gitu. Nah, kembali lagi SDM kalau semuanya baik ya pasti hasilnya juga baik kayak gitu. Gue setuju tuh. Tapi orang Indonesia hebat-hebat mas. Orang Indonesia tuh anti teori lah kalau saya bilang anti teori. Ya kan? Contohnya truk tronton bisa masuk kampung, gue bingung. Nggak boleh dong. Terus kalau udah namanya jalan ke Lampung ya, jalan ke Lampung tuh bis miring itu jam 2 malam, buset. Iya. Bis, truk, angkutan sayur, semua tuh jalannya miring mas di belakang. Ini bentar lagi ketiup angin jatuh nih. Orang-orang yang berprofesi atau berkarir mengatasi segala permasalahan soal sarana, apalagi ditambah lagi dengan business development, itu di Indonesia agak gugup tuh kerjanya. Karena ngadepin orang-orang anehnya banyak banget. Kerja sendiri-sendiri ya, kasihan ya. Bukan gitu. Coba ke puncak, mobil udah goyang-goyang, ya kan hajar terus. Iya. Di negara lain nggak ada kayak begitu. Cuma di sini. Cuma di sini, di negeri Konoha. Iya kan? Di negeri Konoha, di Konoha namanya. Nah, itu dia kan. Nah balik. Oke. Tadi soal jalan kayak begitu ya. Jadi sepakat ya. Semuanya akhirnya kembali ke SDM-nya ya. Kemanusiaan, ke warga negara lah ini. Benar, ya. Termasuk warga Cilegon nih. Iya dong. Iya. Termasuk staf karyawan. Kakak itu juga dong. Benar sekali, benar. Iya kan? Jangan KSP-nya capek ngurusinnya, staf karyawannya bikin pegel aja gitu kan. Sama aja bohong nih gitu. Kasian loh sama Mas siapa Fatur ya? Iya, Mas Fatur tuh sampai belah pinggir. Tadinya tuh dia rambutnya spike, dia pusing belah pinggir dia akhirnya. Tuh Fatur Rossi ya. Iya. Fatur Rossi tuh gue ingat kalau nggak salah nih. Itu ada gue pernah dengar nama Fatur Rossi apa ya? Teroris nggak salah. Aduh. Bukan vokalisnya Java Jive. Gak bener mulut lo gak bener. Fatur Rahman vokalisnya Java Fatur Jive. Oke. Yang bagus ya. Yoi. Bisa. Jadi gak enak gue. Gue manggilnya gini aja deh, Mas Rossi aja. Rossi. Suka bola gak? Suka. Nah, dulu di Italia ada namanya pemain bola namanya Rossi. Rossi ada. Bukan bola motor nih. Pemain strikernya. Striker. Zaman dulu, zaman tahun 70-an lah. Nah Senior itu tuh ya. favorit saya tuh kalau Rosiana Silalahi itu cantiknya gue suka banget. Gak ada hubungannya nih, lu jangan kesana aja. Ternyata gue ngayal kesana aja gitu. Oke, balik lagi ke engineering nih, civil engineering. Gimana? Ya, jadi Ya, tadi tadi itu, maksud gua itu satu aspek soal jalan. Iya. Yang soal lain juga bersama kan. Gimana komentar kok gue dia lupa nih, Mas Nara. Ya. Ya kalau soal jalan kurang lebih seperti itu. Jangan bos. Sama juga halnya dengan bangunan Pak sebenarnya. Di saat bangunan itu sudah direncanakan, sudah disiapkan dengan baik oleh kita, itu di saat penggunaan, di saat maintenance juga harus dilakukan dengan baik sih sebenarnya. Sama halnya dengan penjelasan Mas Rozi tadi soal jalan. Jadi segala aspek pendukungnya dari mulai SDM mungkin sampai sumber daya alamnya juga
harus direncanakan dengan baik, Pak. Jadi aset atau bangunan yang telah kita miliki itu akan terjaga, bisa dirawat dengan baik dan bisa bermanfaat bagi perusahaan dan Nah, ini warga ada saya sekitar. pertanyaan nih. Kalau saya sudah setahun lebih di sini ya, kalau saya lihat di kawasan kompleknya aja, komplek perumahan. Karena saya lihat visinya Soekarno membangun Krakatau Steel ini kan luar biasa ya, sebuah smart city mandiri lah ya. Tapi saya lihat banyak bangunan tua yang terbengkalai. Nah, bagaimana ini bisa menjadi sebuah, katakan business development, menjadi sebuah bangunan yang bisa menghasilkan? Apakah ada rencana untuk menswastakan atau menyewakan misalnya gedung tua menjadi kafe misalnya, atau bangunan tua jadi restoran, apa jadi tempat gaul lah gitu? Ya, Kira-kira ada nggak visi ke sana? Ini nyambung dikit saya. Bukannya mau nambahin lah, karena gini, sama saya setahun lebih di sini. Salah satu yang agak saya tergoda nih, bukan tergoyang dangdut ya, agak tergoda. Itu kalau ngelihat perubahan karyawan tuh ada yang udah, perubahan staf, direksi, karyawan tuh ada yang udah nggak jelas bentuknya. Yang saya pasti tahu dalamnya itu pasti banyak jinnya tuh. Banyak gundurwo, kuntilanak merah gitu kan. Itu apakah menjadi tanggung jawab dari institusi atau unit dari mas-mas berdua? Ya, saya bantu jawab ya, Mas. Mungkin kalau perumahan yang sekarang existing yang ada ini memang jadi tanggung jawab KSP, Pak, sudah diserahkan kepada kami. Kemudian rencana-rencana ke depannya itu ada di pengembangan bisnis. Untuk diapakannya ataukah seperti Chef bilang akan dikerjasamakan oleh pihak lain untuk menjadi kafe atau public space mungkin, itu masih dalam kajian perusahaan bahkan. Lama amat ngajinya. Karena mungkin aspeknya banyak, Pak ya, yang Pasti banyak. hitungkan dengan Dan luas. terutama juga ada duitnya nggak gitu ya? Itu Kira-kira dia. gitu kan? Satu yang juga mencolok, saya kalau masuk Cilegon nih, daerah mana? Cilegon Barat atau Timur tuh masuk mau ke hotel nih. Barat. Itu di sebelah kiri lihat Junction tuh, Oh iya. Ya. ya kan? Saya bilang, waduh, Masya Allah Junction nih, kok begini-begini aja, sayang banget gitu loh. Yang saya dengar juga udah diambil tuh ya. Betul sekali, Pak. Jadi perkembangan Junction itu kebetulan, Pak, cerita dikit, saya tuh lahir di sini dan besar di sini. Oh jadi Anda asli putar daerah ya? Ya. Kalau beliau kan arek. Arek Surabaya. Ya apa kan katanya. Asik. Jadi perkembangan Junction tuh zaman dulu saat saya sekolah itu hidup, Pak, di sana. Hidup banyak anak muda, anak sekolah, mahasiswa yang berkunjung ke sana di saat semua masih hidup. Cuman mungkin karena saya juga lama di Jogja, pas pandemi melanda, kemudian langsung Langsung go down tuh ya. langsung go down sampai sekarang. Apa hubungannya sama pandemi? Nggak ada orang datang. Nggak ada yang datang, Pak. Ekonomi slowdown, Mas. Ada orang belanja ya. Ekonomi slowdown. Ekonomi slowdown bener. Tapi Pagi malam. Ya itu ekonomi selonjor bagus. Yoi. Tapi Ekonomi kalau- ngaplek. Ngaplek. Ngaplek, ya? Ngaplek tuh gini ngaplek. Tak berdaya aku. Kalau gue kelihatan tuh. Iya, kalau hilang di hutan ketemu. Jadi kayak Junction gitu kan. Karena gini, nggak cuma Junction loh bos. Banyak tempat-tempat public space tadi. Selevel Junction gitu ya. Di kota-kota lain juga, tapi jalan aja tuh. Dengan ala kadar ya, maksudnya dengan sebuah pengorbanan lah dari manajemennya bisa bertahan dan sekarang mulai naik lagi gitu loh. Mungkin gini, saya sedikit menambahkan ya. Jadi memang banyak yang menjadi PR lah ya bagi kita, mulai dari tadi perumahan, mulai dari Jalanan. Krakatau Junction gitu. Saya kira semua orang visinya sama ya. Kita ingin Memajukan. perumahan itu, memajukan KJ itu gitu ya. Dalam dinamikanya memang kan ada gonjangan mulai dari kayak tadi disebutkan Mas Nara. Nah, itu kan butuh waktu ya untuk mengubah itu ya. Mungkin mohon doanya dari semuanya agar kita bisa Jadi memperindah itu. ini begini nih istilah kerennya.
skala prioritas ya. Nah, skala prioritas itu ada Yang paling benar gitu tahapannya. ya. Ini duit cuma segini nih. Jadi mana duluan nih kira-kira gitu bos. Ya kan? Saya kira Benar, itu ya. Pak, benar. Termasuk yang ini bos. Saya juga kalau keluar hotel tuh, saya punya mata tergoda juga tuh. Nah, ini ada Itu tuh taman gede banget. Iya. Saya udah tahu tuh bakal jadi apa taman. Jadi apa? Taman kota, Mas. Jadi masyarakat rekreasi gratis di situ. Ya, tapi sampai sekarang ya begitu-begitu aja tuh. Bisa kalau saya megang. Orang apaan? Apaan tuh? Enggak. Saya kan kalau datang gitu, apalagi kalau pulang malam bisa olahraga gitu lewat situ kan, ada yang negor sih. Cuman kakinya melayang. Sama jadi-jadian tuh. Udah pernah digodain belum di situ? Enggak. Pernah mau naik sepeda nih. Saya mau naik sepeda ke sana lewat situ kan. Itu orang hotel bilang, "Pak jangan Pak. Kenapa? Banyak ceritanya, gue udah ngerti deh." Bener udah pada kutin lagi gue. Tanya Joffrey deh, sering digodain. Dia udah pasti digoda. Pasti digoda Joffrey. tuh. Lihat aja dia udah nggak ada pendirian soal rambut. Padahal ya, kalau dari tempatnya dia udah punya taman sebagus itu, bikin aja taman Keren lansia, taman olahraga, Iya. taman anak-anak. Itu juga di bawahnya Anda kan? Ya. Iya. Iya kan? Iya betul. Taman Wah, nonton sayang bareng, puter film di situ. Wah, masyarakat akan datang secara gratis. Atau lalu jadi pusat seni budaya kan? seni budaya. Apa sih cuman Dimanfaatkan. modalin apa satu big screen yang gede, bikin yang bagus, orang nonton bareng, pasti Keren tempat loh. itu rame. Jadi karena nggak memberdayakan harus semuanya masyarakat. dengan pakai biaya yang fantastis, biaya yang sederhana juga bisa gitu loh. Yang penting ya ada istilahnya ya political will lah dari manajemen gitu kan. Gimana ya dengan cara sederhana, nggak jelek tapi nggak bagus-bagus amat, udah pasti ya sederhana Nggak kan. mahal. Tapi ya bisa dinikmati lah. Iya. Kita keluar hotel tuh, wah enak. Wah, Itu kan sekarang kita nunduk. Ada public space di sana. Iya, Oh, takut yang yes. nongol akhirnya melayang. Nah, balik lagi nih Mas, berdua. Dari sekian banyak, ini kan luas nih. Setahu saya tuh yang namanya sarana di bawahnya KSP itu gede banget gitu. Yang mana yang tanggung jawabnya Mas berdua atau unitnya Mas, mana yang bukan gitu? Baik, jadi gini, tentu kan dari PT KSP sendiri dia memiliki beberapa unit bisnis yang seperti kita ketahui dari kawasan industri, dari Roda bengok Mas. dari kawasan industri, kemudian dari warehouse pergudangan, kemudian ada golf and sport center, kemudian ada termasuk hotel and convention ini. Surosoan juga masuk ya? Termasuk Surosoan. Nah, dari unit-unit bisnis inilah yang menjadi tanggung jawab kita, mulai dari apabila ada pengembangan, ada perawatan, mungkin untuk desain-desainnya ada di kita juga. Termasuk stadion ya? Untuk stadion juga ya. Masuk kan? Masuk. Oh gitu, kalau merenang? Kolam renang masuk juga, ya? termasuk sport center ya. Oh, banyak kan urusannya? Banyak. Termasuk perumahan juga Pak Ari. Nah itu perumahan masuk ya? Masuk. Tapi kayaknya nggak skala prioritas ya? Untuk sekarang mungkin. Ada Ini urutannya gayanya. dulu ya, itu tahapannya. Gayanya orang-orang pemerintah kan gitu bos. BUMN, kalau diajak ngobrol gitu. Kalau di musik itu genrenya slow rock. Slow rock ya? Bukan slow rock. Bukan slow rock. Slow rock. Oh gitu. Jelasnya? Pelan. Slow rock gitu. Yang refnya panjang tuh. Wow. Jeng-jeng. Baru gitu. ya. Baru orang, oh lagunya itu. Baru Iya. gitu ya. Iya kan? Intronya dulu panjang. Bisa aja kasih perumpamaan. Asik ya. Mas, di Cilegon itu saya nggak tahu yang sebenarnya gimana. Di kotanya itu kan kekurangan sarana hiburan, restoran, kafe, kuliner, apa segala macam. Nah, bidang Mas, apalagi business development nih, mikirkan nggak soal itu sarana publik yang lebih kepada hobi bersama keluarga gitu. Setiap weekend gue mau ke sana gitu. Dia tempatnya nggak ada gitu. Kalau saya di Amerika, Australia atau negara maju lah gitu ya.
Nggak punya duit, nggak apa-apa, ke taman aja, main basket, piknik. iya gitu. Jadi memang ada free public space. Nah, Bawa air putih cukup ya. iya bawa air putih sama roti sama nasi goreng gitu kita gelar aja. Nah, Makan dong. dengan lahan seluas ini apakah tidak ada visi ke sana untuk kerakyatan itu? Karena pada intinya kan Krakatau Sarana Properti ini harus branding bahwa ini adalah milik negara, milik rakyat, dan rakyat menikmati hasilnya. Apakah ada visi ke sana? Nah, satu lagi nih Mas, sorry. Ya, Saya kalau habis main basket tuh suka makan di depan. tuh kan. Saya nongkrong, banyak anak-anak muda. Saya ngeliatin tengah kan kosong nih. Ya. Ini kalau gue bikin panggung kreativitas tiap hari Sabtu Minggu keren nih gitu. Sederhana kan padahal. Yang ngisi Apalagi- siapa? Anak-anak muda aja tuh ngisi. Iya. Lu mau bawain apa sajak kayak, lu mau Dangdut, bawa baca grup band puisi. kayak, lu mau dangdut kayak terserah. Melukis. Lu cari duit, tapi jangan ngerong-ngerong KSP, lu tagih tuh dari yang makan-makan tuh. Ya kan? Ngamen gitu. Apa sistemnya ngamen. Itu kalau dibikin itu kan sederhana aja kok itu. Ya kan? Ya kita modalin tempat yang agak bagus lah di semen atau apa gitu kan. Atau dibikin kayu, kasih follow spot, lampu 2 biji, sound system, udah itu aja. Selebih-lebihnya. Jadi maksud gua ada kehidupan gitu loh. Saya ngitung, saya pernah nanya berapa pendatang per hari untuk kolam renang air, untuk taman air berapa? Waterpark itu berapa? Pengunjung rata-ratanya. Weekend 1.000 ada nggak? Lebih Ada kayak sih. lebih lah. Lebih ya? Tapi kalau untuk tepatnya mungkin dari pihak sana sendiri yang Sport center. Ya, bayangkan tepat dari pastinya. 1.000 kita 10%-nya aja, katakan 100 orang beli burger satu hari 100 biji dengan harga 15.000, habis tuh hidup. Artinya UKM bukan hal sepele untuk untuk dinaikkan di sana. Banyak sekali. Jadi emang sebetulnya apa namanya? Kita jadi sok tahu deh, kasihan loh berdua nih. Enggak, kita kasih ide Kita aja. jadi sok tahu nih. Sekarang yang kita bisa wawancara, kan kita balik. Cuma banyak kan kita ngomongnya kayak Iya, iya. ini terbalik nih. Iya, udah. Mesti kita duduk situ berdua nih, bergantian. Kayaknya gitu sih. Iya kan? Ini narasumber udah puyeng nih. Ini yang di interview gue masih. Ya, mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi memang saat ini posisi kita di KSP kebetulan lebih ke teknis ya. Sedangkan untuk pengembangan bisnis tadi mungkin itu menjadi masukan yang luar biasa ya dari Chef dan juga Pak Ari, dan itu mungkin bisa menjadi masukan bagi tim basis development sendiri gitu. Ya kalau pada nonton ini. Nah, gitu. Iya kan? Pasti nonton lah kalau Nonton Pak. ya, amin. Ada temennya Nah, gitu. temennya. Oke, Nah, oke. justru nanti ketika dari analisa itu masuk gitu ya, si perhitungan analisanya, nanti mungkin masukan Chef baru nanti bisa kita desainkan yang optimal. Kayak seperti itu. Bisa, sudah Tapi punya emang begitu ya. Iya, arsitektur, Yang development. sering kita lupa tuh. Ini kayak pesan bapak saya almarhum. Iya. Hidup itu nggak bisa sendiri. Gitu. Iya, benar. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang sekali-sekali aja. Lu kebanyakan lihat belakang, jadi bego ntar gitu gitu kan. Saling Ibarat toko melengkapi ya. bangunan. Ya, Ibarat toko bangunan ada semen, ada pasir, ada mandor, ada kuli, ada arsitek, iya. ada interior design. Kalau itu jadi satu, keren banget. Structure des gitu mainnya. Gimana? Structure des. Jadi ini punya bisa, ini Iya. punya bisa kolaborasi, sinergi Ngumpul kan ya. mestinya begitu kan. Duduk barengnya nggak? Duduk bareng. Ya itu kayak Korea tuh. Jangan sok tahu, lu mau sendiri-sendiri, anggap dia dulu penting, kagak jalan sendirian. Ya kan? Iya. Nah, ini kena nih. Gak enak kan nih. Nah, sekarang gini. Kan banyak tuh asetnya. Ya. Ya. Ya kan? Banyak. Saya bingung nih sekarang masih. Katanya semua sudah dialihkan di bawah pengawasan dari KSP. Ya kan? Tapi kok masih ada instansi lain yang merasa berwenang juga dengan kawasan-kawasan tertentu. Ini gimana sih mekanisme kerjanya, bingung nih saya. Komunikasi internal lah intinya. Ya kira-kira gini. Itu stadion Cilegon. Ya. Yang bener yang mana? Masih punya KS atau emang di bawahnya KSP gitu? Kalau contoh stadion ini ya Pak, kalau yang saya tahu sih kalau stadion KS itu kepemilikannya masih induk. KS berarti kan? KS. Pengelolaannya ada di kami. Pengelolaan. Pengelolaannya dari operasional, terus perawatan, itu baru Termasuk di kami. perbaikan ya? Iya. Perbaikan itu di perawatan. Itu baru kita yang handle Pak di KSP. Kalau mau disewa orang boleh dong?
Boleh. Tidak hanya untuk bola loh. Boleh setahu saya. Boleh ya? Boleh. Udah clear nih. Clear as water. Enggak, segitu aja mas tanyanya. Yang lebih-lebih gue takut juga. Ntar gue disemestir. Gitu bos. Iya. Nah, Mas Aryo, kayaknya udah mau nanya nih. Udah begini. Gue lagi nanya yang apa yang penting-penting nih buat gue. Jadi apa sih sebagai bidang business development untuk tadi mesti diperjelas lagi. Aku pengen tahu visi kalian tentang business development di Krakatau Sarana Property ini apa yang sebagai orang muda, generasi muda yang pasti cara berpikirnya beda dengan para orang tua di atas ini. Visi apa yang mau kalian sampaikan buat gitu dengan para senior. para senior? Sama orang tua kita kan belum tua. Para senior citizen. Ya. Bos-bos di atas nih kan komunikasi dua arah hari gini gitu. Iya. Jangan dari atas ke bawah terus. Iya. Bawah ke atas boleh. Aspirasi. Sebagai orang muda nih. Firman muda ya. Generasi milenial Edan. Ya mungkin ini jawaban dari secara personal ya. Kalau Yoi. dari pengembangan perusahaan sendiri mungkin ada tim sendiri yang mengkaji hal tersebut. Ini kayak politikus nih. Ini saya loh, ini suara saya pribadi. Iya. Tapi kalau instansi, kalau apa lembaga yang bersangkutan, ya saya serahkan lembaga dong. Oke, Kayak politikus. Mr. Bepi belah pinggir waktu dan tempat. Silakan. Ya, jadi tentu banyak sekali ya istilahnya pengembangan yang harus kita terus dorong gitu ya. Banyak sekali. Saya juga tadi banyak pendapat dari masukan dari Chef Rio dan juga Pak Ari itu menjadi masukan yang penting juga untuk meningkatkan barangkali yang selama ini kurang hidup menjadi dihidupkan kembali, biar aktif kembali dan seterusnya gitu. Ya harapan saya sih kedepannya kita bisa konsisten dan juga terus terus melakukan tadi ya istilahnya ya perbaikan itu kita konsisten terus dilakukan dan tidak hanya dari 1-2 orang tapi semua pihak saling bekerja sama gitu loh. Itu dari menurut saya pribadi dan itu penting untuk konsisten gitu Pak. Kenapa konsep pribadi nggak dimasukkan jadi konsep perusahaan gitu loh? Kenapa? Karena terkait pengembangan bisnis mungkin ada orang yang Ada orang lain yang punya menang di situ gitu. Tapi kan bisa dong tukar pikiran diskusi kan? Boleh dong. Boleh, makanya itu mungkin secara Ada forum ya. Ada forumnya. Ada forum tukar pikiran. Mungkin forumnya di sini kali. di sini. Maksud lo apa nih? Kan panas nih sobat. Iya. Ini apa? Mas Nara ini bosnya. Bosnya itu teman saya, temannya Chef Aryo, bosnya KSP itu. Oh iya. Teman saya gitu loh. Saya tahu ini orangnya dia seorang visioner gitu loh. Banyak gagasan, banyak ini. Orang visioner kan begitu. Ya kan? Malas nulis lah. Detail-detail tuh malas. Gue punya orang, gue mau gini-gini bisa gak kerjain gitu kan. Orang gitu kan. Dan orangnya mau cepet aja. Udah belum gitu. Jadi kalau datang ke dia tuh kasih solusi. Jangan kasih pertanyaan. Pertanyaan saya adalah itu agak mengganggu irama kerja dari engineering and business development atau justru nyaman? Anda juga ingin cepat gitu? Kalau saya pribadi lagi nih Pak. Ya, ini dia pribadi lagi. Saya sih tidak merasa terganggu sih dengan itu karena ya untuk saya sih saya cocok-cocok aja dengan visioner Bapak. Itu sangat baik lah Pak untuk dulu transformasi gitu visinya. Kayaknya untuk Cilegon khususnya itu butuh ada yang dirubah, ada yang ngatrol mulai gitu Pak. Ada yang ngatrol ya. Betul Pak. Ada yang ngegas gitu ada ya. yang ngegas. Cuman ya balik lagi kalau masuk ke institusi ya keputusan institusi, kemudian ada birokrasi yang terjadi, ada struktural yang ada gitu. Itu yang harus kita kayak penuhi. Ini bos, kayak tukang sate. Apa tuh? Kalau tukang sate sih ada yang kipas, ada yang nusuk. Cobain. Kurang nih, balikin lagi kipas lagi. Gitu. Kurang Yang udah nih begitu bumbunya. bolak, ntar dulu deh. Ya kan, dagingnya enak nih, ganti yang lain deh. Kan gitu kan. Betul Pak. Ada birokrasi, similikiti, kimilikiti. Iya begitu. Tapi itu nggak hanya di KSP. Hampir di semua
lembaga atau institusi ya ada satu mekanisme, Ya. tapi bisa menghambat, bisa juga enggak gitu kan. Iya, benar. Intinya sebetulnya kalau ada duitnya sih jalan-jalan aja. Nah itu. Jadi ini kalau orang Jawa bilang sawah sinawang, Tampaknya. kelihatannya KSP tuh duitnya banyak. Orang lupa KSP mesti nyetor juga, ada bapaknya kan gitu kan. Bukan duitnya KSP tuh, duit rame-rame, duit grup. Nah, jadi yang tadi skala prioritas ya. Iya, skala Dengan prioritas, duit benar. segini, gue terima keuntungan 5, gue bagi-bagi ya KSP tinggal 2 nih dapat punya. Dengan duit 2 nih gue mesti bagi-bagi. Gaji karyawan nggak boleh telat, ya, gaji ke-13. Di mana kan begitu, banyak banget hitungannya. Iya, benar. Ya kan? Nah, juga diserahkan kepada ada anggaran untuk engineering sama beasiswa. Kan jadi kecil, Iya, iya. Iya. ya kan? Karena yang makan banyak, Bos. Iya, Pak. Kan gitu. Tapi ya. akankah kalian sebagai orang muda melihat akan ada perubahan yang positif ke depan? Apakah akan berjalan seperti ini atau nanti akan develop lagi? Visi ke depan dong. Ya. Karena tongkat estafet ada di anak-anak muda. nggak rasa gelisah gitu. Geli-geli gini. basah maksudnya. Hah? Hah? Geli-geli basah. Lo olahraga kan males mandi kan? Nah itu geli-geli basah tuh. Nah. Jorok ngomongnya. Ini mana-mana. Gelisah tuh. Oh gitu. Ya, gitu ya. Resah gitu. Bokek gitu. Mas, berdua nih. Iya. Kalau gue jadi orang muda dulu waktu gue masih muda, ada sesuatu angan-angan gue yang nggak jalan, gue gelisah tuh. Gue cari siapa nih bisa jalan gitu loh. Ya. Ada nggak begitu? Itu kalau ada begitu keren banget tuh. Berarti akan jalan nih KSP dengan Ada. apa? Dengan jargonnya tuh juara. Number 1 itu akan jalan. Kalau nggak repot. Kalau nggak punya orang-orang yang begitu kan. Iya. Orang-orang yang nggak gelisah santai-santai, yang penting gue gajian tiap bulan. Akan susah juga kalau kayak begitu kan. Ya, tentu kalau sebagai terutama kita golongan yang masih muda-muda itu ya, tentu memang semangat untuk berpikir itu masih membara lah istilahnya kayak gitu ya. Tentu ketika ada yang kurang-kurang baik tentu ada kegelisahan gitu. Jadi termasuk dalam perusahaan. Progres kecil lah ya. Ya. Jadi mulai dari kalau misalkan kita dari bisnis perusahaan, tentu kita akan melihat dari bisnis sejenis dari kawasan industri ataupun hotel yang industri sejenis bagaimana, udah sampai apa, tentu itu pelan-pelan kita tiru apakah bisa kita terapkan gitu, dan tentu itu terus kita pelajari, dan lagi-lagi bahwa segala perubahan itu harus dari kita sendiri. Akhirnya kita itu harus bisa menganalisa, kemudian memberikan masukan kepada yang di atas. Lagi-lagi bahwa semuanya itu ada proses yang harus dilalui kayak gitu ya. Dan itu terus kita lakukan Pak, gitu. Terus lakukan untuk terus memberikan masukan, memberikan untuk perubahan itu harus dari kita sendiri. Iya, harus mulai dari karyawan kita juga sendiri gitu. ya kayak gitu. Iya kan? Kalau dari Mas gimana kira-kira? Ya kurang lebih sama Pak. Jadi porsi kita sebagai generasi muda itu sedikit banyak sih mungkin ya akan berpengaruh nanti ke depannya. Mudah-mudahan sih kayak pemikiran-pemikiran instan dan cepat kita itu bisa diterima oleh atasan atau didengar atau dipertimbangkan minimal untuk dijadikan perubahan ke depan gitu Pak. Kadang kan kita terpentok sama Birokrasi gitu iya seperti itu Pak. Kalau resah yang tadi Pak Ari bilang itu ya, apalagi saya nih Pak, saya lahir dan besar di sini, Pasti ada ya. pasti ada. Dari dulu begini aja gitu. Nah, itu di mana-mana tuh bahasa itu. Aduh, gua ada impian gua waktu kecil gua masuk sana tuh keren banget. Begitu gua ke sana begini-begini aja nih gitu. Dan alhamdulillahnya Kayak Pak, gitu. saya diberi kesempatan untuk keluar dari sini kuliah di kota lain gitu. Kuliah di mana dulu Mas? Saya di Jogja Pak. Jogja kan? Oh, Jogja. Di Jogja. Iya Pak, di UGM. Mantap UGM. Udah nasional internasional wawasannya. Jadi saat pulang melihat kota saya ini, Apa yang kamu pikirkan setelah kamu pulang dari Jogja? Sebagai Dia pasti mengadakan perbandingan. Yoi. Pasti itu. Pasti. Kalau orang yang Jogja, bener men. kan begitu. Jogja tempat berkumpulnya mahasiswa nasional dari seluruh kota. Di sana pasti pikirannya terbuka. Apa yang kamu pikirkan sebagai anak anak kampung sini? Melihat visi
yang kamu bawa dari Universitas Ini Gajah Mada itu. Ini lulusan teater juga kayaknya. Coba dari seorang Mas Nara nih. Iya Pak. What is your vision about Bicara soal this itu is kan, local? saya tuh punya harapan gitu buat apa ya? KS Confidence dong Group. ngomongnya. Saya kepengen masyarakat Cilegon nih mendengar. Kalau perlu Pak Heldi denger nih. KS Group itu Pak Helmi siapa udah ada Pak Helmi? Pak Heldi, Oh Pak Heldi. wali kota. Oh wali kota. Yoi. Oh salah gue dengarnya. Doyan nyanyi tuh. Ya. Nyanyi Oh dia mulu. emang penyanyi. Iya. Penyanyi setiap saat. Terus. salah satunya kenapa saya ingin bergabung di KS Group KSP. ini, KSP sekarang saya ditugaskan. Saya rasa yang bisa untuk apa ya mendongkrak atau mendorong kemajuan Kota Cilegon itu KS Group sih Pak dari dulu. Dan kebetulan juga di KSP ini adalah properti gitu. Harapannya ya yang disampaikan oleh Chef oleh Pak Ari tadi banyak public space di sini, kemudian leisure kita terpenuhi di kota ini gitu. Sehingga apa masyarakat itu cari duit di sini ya buangnya juga di sini gitu. Itu juga akan jadi pendapatan kota, terus image baik bagi perusahaan-perusahaan yang ada di sini gitu. Infrastruktur juga bisa baik, ya enggak begitu-begitu aja gitu kan. Jadi ada motivasi orang datang ke Cilegon ya. Betul Pak. Padahal kalau saya lihat tuh di sini tuh industri bisa, Peluangnya sangat banyak bisa. ya? Wisata, kota wisata juga mungkin bisa karena kita punya Anyer. Bisa lah ya. Ya Bisa. kan, Pak? Apakah itu bisa dimanfaatkan gitu, bekerja sama? Tadi Mas Roji bilang segala aspek Nah, tadi kan bisa. tadi Mas bilang gini, business and leisure gitu ya. Ya, Nah leisure itu kan mesti dibangun bos. betul Pak. Dan itu nggak duit kecil loh. Gede banget. Ada orang bilang masih gini, lo aku datang ke suatu tempat leisure-nya nggak ada, mati tuh kota udah. Jadi kayak lagunya Kira-kira Rehan. gitu. Begitu sulit rupakan Rehan itu. Masalahnya dia begitu sulitnya itu. Mana Jofri? Nyanyi Chef, gue mau nanya sama lu bener gak lagunya? Begitu sulit itu kan. Nah dia juga mengalami itu. Begitu sulit Sekarang gini, merubah ya kan? birokrasi. Kita udah coba ngomong alur ngidul nih, sana kemari kan. Ujung-ujungnya kan duit. Ya. Ya kan? Ujung-ujungnya kebutuhan akhirnya kan. Kebutuhan perorangan maupun kebutuhan orang banyak. Ya. Keluarga, sahabat, teman, saudara, ya kan, karyawan, akhirnya jadi orang banyak. Anda pernah dengar nggak berdua? Cilegon akan jadi smart city. Pernah. Simpel aja pertanyaan gua, siap nggak? Visinya kayak apa sih smart city di antara kalian? Enggak, kita tanyanya gini, bukan ke orang Pemda yang nanyanya. Iya. Kita nanya ke orang-orang KSP yang muda-muda sesuai dengan bidangnya gitu loh. Betul. Engineering and Business Development. Yes. Jadi penjelasannya Anda kalau Valid nih. Cilegon mau jadi smart city, menurut Anda berdua siap nggak? Nah. Tapi pernah dengar itu kan? Pernah sih. Pernah kan? Pernah ya kan? Siap sih Pak. Mana buktinya? Oh untuk saat ini. Kan mesti persiapan. Sekarang mana bisa smart city? Nah itu makanya kalau untuk saat ini sih mungkin proses ya Pak. Segala sesuatunya tadi itu Pak. Sampai SDM-nya, sampai institusi-institusi semua terkait itu harus Iya. saling support Pak. Dan nggak Karena, gampang tuh ya. nggak gampang, kesadaran masyarakat terus apa ya harus saling mensupport Pak. Ya, jadi menjadi kolaborasi kota. lah ya. Iya kolaborasi Bersinergi Pak. ya. Betul. Tapi di mana-mana memang begitu problemnya. Yang mentoknya tuh gini loh. Jadi kan bicara proses. Kenapa proses lama? Karena nggak bisa seimbang. Nggak ada keseimbangan antara keinginan masyarakat dengan Ya. yang menjadi wakil-wakil rakyat tuh gitu loh. Mereka kan problemnya banyak, maunya banyak juga gitu. Kan kira-kira gitu. Jadi nggak ketemu nih. Ya kan mudah-mudahan sih di KSP nggak begitu tuh di Engineering and Business Development. Mainnya di internal aja udah. Di kawasan yang dimiliki oleh KSP dimainkan tuh. Banyak kok tempatnya, keren-keren. Nggak usah jauh-jauh depan hotel kita. Iya. nih. Iya. Ya itu.
Harapannya gitu sih Pak. PR ke depannya. Saya sih ngeliat ya, kita. di depan hotelnya ada sebuah taman. Betul. Ya. Itu free. Kalau taman itu difungsikan menjadi taman bermain, taman lansia, taman olahraga, taman nonton film, taman membahas kesenian, murah aja dikasih tempat duduk dengan desain dari arsitektur yang edan ini. Murah meriah lah. Dan business development dengan UKM yang dikumpulkan dengan wadah yang bagus, jadi tempatnya jadi public space, men. Iya. Kalau aku sih ngeliatnya sangat mudah. Apalagi kalian orang muda punya apa ya? Departemen ibaratnya ya. Ada yang ngitungin sipilnya. Itu. Iya, lagian gini, yang namanya istilah kerennya gini, gerakan ekonomi baru tuh, itu emang nggak bisa diomongin, mesti diimplementasikan gitu. Eksekusi ya. Iya, eksekusi cepat. Karena kalau nggak kita nggak tahu jalan apa nggak nih. Kalau cuma diomongin nggak jalan-jalan, susah kan. Gitu Betul. kan. Yang dari yang paling sederhana aja. Oke, Bapak, ya kan meskipun saya nggak puas, karena saya menghadapi tamu-tamu yang orang-orang muda yang kayaknya kurang pede nih. Ya nggak? Tapi nggak apa, emang gayanya begini. Ya kita nggak boleh ambil Tapi kesimpulan. UGM-nya dong majuin. Semangat UGM, semangat nasional membangun. Semangat Pak. Luar biasa. Harus. Aku tahu anak UGM tuh gaul-gaul dan visioner jauh-jauh. Iya. Pala Ini hijau. kita ngobrol, saya tahu sebetulnya mereka visioner juga. Iya. Cuman kan ya ngadepin senior kayak kita kan orang siapa sih nggak ngeri. Ini macan nih. Awas kacamata lo gue minta ya. Yang satu macan, satu singa. Mas, makasih Mas. Oke. Ya, nanti kalau kita ngobrol lagi ya. Terima kasih Pak. Kita siksa lagi Mas di sini. Terima kasih. Ini KSP punya unit namanya bisnis engineering and business development. Tapi orang-orangnya baik-baik banget ya. Alim, diem, sopan gitu. Kan musuhnya wah agak revolusioner. Wah, belum jalan nih, belum mesti kan gitu. Iya. Tapi ya udah. Ini salah satu inilah kaca bagus lah untuk KSP bahwa untuk menjadi dinamis. Komunikasi harus dibangun dari dua arah. Dibangun dan gak gampang emang. Iya. Ya kan? Apalagi ngumpulin orang banyak supaya solid. Waduh susah. Pesan-pesan nih buat masyarakat Cilegon, buat juga atasan bawahan, buat semua KSP. Ini apa harapan pribadi aja nggak apa-apa. Bismillah. Yang tua dulu. Udah sama sweet. Dia lebih senior dia. Boleh juga bercandanya. Mudah-mudahan sih untuk Cilegon, untuk korporasi kita dapat menjalin komunikasi dengan baik untuk mensejahterakan karyawan, untuk mensejahterakan warga Cilegon, bisa bersinergi dengan baik dan aman, sehingga dari kita untuk kita itu dapat berjalan dengan baik, Pak. Gitu ya. Amin. Amin. Iya. Ya, Arek. saya kira semua orang itu punya kemampuan masing-masing yang istimewa dibanding yang lain gitu ya. Saya harapkan mungkin setiap orang bisa mengembangkan kemampuan itu untuk terus dikembangkan, sehingga dari hal tersebut dia bisa membuat karya-karya yang indah untuk berikutnya, sehingga dia bisa nyaman, bisa bahagia, dan bisa membahagiakan orang lain juga dimanapun dia berada gitu. Amin. Mantap. Ini oke berdua, tapi ini orang baik nih berdua nih, ya kan? Nah saya nambahin aja Mas. Dulu bapak saya almarhum tuh kalau saya pamitan kerja, dia bilang, Pak kantor dulu kerja. Dia suka marah. Gue nggak mau lagi lu ngomong begitu. Bingung saya. Kenapa? Lu kalau kerja jam 8 sampai jam 4 udah pulang, udah nggak ngapa-ngapain, nggak produktif loh katanya. Jadi gimana dong? Mulai besok kalau pamitan, gue jalan dulu ya, karena gue mau berkarya nih. Ya. Nah itu babe gue pesennya gitu. Iya. Iya dong, lebih luas dari bekerja kan. Lu bekerja kan dapat 4, gaji udah tetap. Masa cuma segitu doang, umur masih muda. Apalagi nih cita-citanya Soekarno. Soekarno nih presiden pertama kita yang mencita-citakan Krakatau Steel sebagai industri screw. Sebagai industri baja terbesar di dunia saat itu. Itu definisinya. Oke. Tetap bersama saya Syafari Pramu dan juga Ari Sudarsono di Sofa Panas yang makin panas pertanyaannya. Dan jangan lupa buat kamu-kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, jangan lupa subscribe maksudnya. Ya. Oke.
Ya, Bapak Geng, Aris Darsono, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ada Chef Haryo, ada KSP, Engineering and Future Development, ada Bundana, ada Nuri, ada